Pokoknya rest in peace buat motor bebek yang udah menemani masa kecil kita, masa muda kita. Mungkin buat kita semua yang lahir tahun 90-an, tahun 2000-an, bahkan mungkin sampai 2010, yang dimana motor bebek masih mendominasi 70-80% market share motor di Indonesia. Pastinya kita semua mungkin kelahiran tahun 90-an, kelahiran tahun 2000-an pasti memiliki kenangan manis dengan motor bebek. Tapi sayangnya sekarang dominasi motor bebek di market share motor di Indonesia itu sekarang hanya cuma 5-7% saja. Dan mungkin kita bisa lihat kalau misalkannya motor bebek itu udah gak dominan lagi di pasaran di Indonesia, yang artinya udah makin banyak orang yang kagak minat dengan motor bebek, yang padahal mah itu adalah awal mula dimana kita mulai mengenal definisi otomotif itu sendiri dengan modifikasi-modifikasi yang mungkin keren di zamannya pada tahun 2000-an, tapi mungkin dianggap jamet pada zaman sekarang. Intinya motor bebek memiliki signatur dan juga pengalaman yang berbekas buat kita orang-orang yang mungkin ya udah bisa dibilang harusnya udah berkeluarga, berkepala 3, berkepala 10. Pokoknya ya rest in peace buat motor bebek ya. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas tentang motor bebek yang sekarang dominasinya udah tidak sedominan lagi di pasaran. Mungkin tahun 90-an, tahun 2000-an, motor bebek itu masih sangat dominan di jalanan Indonesia. Bahkan mungkin mayoritas anak muda menggunakan motor bebek untuk beberapa kebutuhan hobi dan juga modifikasi. Jadi ya emang ibarat kata motor matic yang dominan sekarang tahun 2020-an gitu ya di jalanan, itu tahun 2000-an dulu diibaratkan seperti motor bebek. Jadi seperti umumnya motor matic sekarang. Tapi sebenarnya alasan apa sih yang ngebuat sekarang orang-orang tidak lagi memilih motor bebek? Padahal dia motor bebek irit, bandel, perawatannya mudah, harganya juga murah, nyaman, enak juga digunakan. Tapi kenapa orang-orang lebih milih motor yang bobrok, mudah patah, mudah kropos, bodi kerupuk, mudah bobrok, mudah mogok, spare partnya mahal, apalagi disuruh beli rangka. Dan hal tersebut sebenarnya tidak berlaku di motor bebek. Nah, karena ini ada korelasinya dengan motor matic. Ripan juga bakal bandingin nih motor matic dan juga motor bebek ya. Nah, sebagai informasi, tahun 2010 motor bebek masih mendominasi market share motor di Indonesia 46% dari total penjualan motor di Indonesia. Tetapi yang paling mengelus dadanya tahun 2023 kemarin, kurang lebih ya 13 tahun, dominasi motor bebek semakin berkurang, hanya 6%-an saja. Yang berarti motor bebek cuma tinggal 7,23% saja di tahun 2023 kemarin. Sedangkan sekarang dominasi motor matic semakin mendominasi, ada di angka 89%. Sebagai contohnya nih, pada tahun 2023 Honda menjual lebih dari 4,1 juta motor matic. Sementara motor bebeknya seperti Honda Supra X dan Revo hanya menyumbang sekitar 300 ribuan unit saja. Bayangin mungkin dulu tahun 2000-an ini Revo sama Supra bisa kejual jutaan unit. Sekarang badeh dah pokoknya mah. Makanya makin banyak bengkel sejahtera karena kita makin demen motor-motor yang bobrok. Sebenarnya Yamaha juga sama dengan varian Mio-nya. Begitupun Aerox, NMAX yang jauh lebih laku dibandingkan dengan Jupiter Jet-One ataupun Yamaha Vega Force. Yang ya makin sepi peminat. Padahal ini Vega dan juga F1 itu paling mendominasi dipakai oleh anak muda dulu tahun 2000-an. Biasanya tuh dimodif jamet kalau kita sebut sekarang mah ya, atau arm pendek dan juga road race style. Rame banget dah tuh dulu. Sampai ditambah aksesoris absurd. Mungkin keren di zamannya, tapi sekarang dah buset dah. Kalau yang menjadi pertanyaannya, mengapa motor bebek sekarang udah mulai ditinggalkan? Secara buat durable itu benar-benar paling relevan buat kita gunakan buat sehari-hari. Nah, mengapa motor bebek mulai ditinggalkan? Karena adanya migrasi dan perubahan selera konsumen, yang dimana
Sekarang kita lebih memilih motor matic yang katanya motor matic itu lebih nyaman digunakan dan fleksibel, bisa digunakan oleh siapa saja. Yang padahal penggunaan komponen motor matic itu lebih ribet, perawatannya lebih mahal, belum juga pada bagian CVT yang rumit dan emang bener-bener pasti menguras kantong, belum juga bahan bakar yang lebih boros. Tapi mungkin stigma yang dimana ini motor hanya cuman gas rem doang ngebuat orang-orang lebih memilih motor matic. Lalu yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Orang-orang menganggap kalau misalkannya kita belum keren kalau misalkannya belum pakai matic. Lagian cowok pakai matic itu tangan kiri nganggur buat apaan? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena orang-orang menganggap kalau misalkannya pakai motor matic selain praktis itu lebih keren. Apalagi dengan beberapa varian maxi sekarang 150 cc. Serasa moge motor gendut yang ngebuat orang-orang bener-bener ketergantungan dengan kategori motor ini. Pokoknya mereka merasa keren dah kalau misalkannya pakai motor matic gede. Obesitas body kokoh. Apalagi dengan dominasi anak muda sekarang yang doyan ngemodifikasi motor mereka dengan absurd. Terus yang ketiga adalah teknologi yang makin canggih, yang dimana hal ini tidak bisa ditemukan di motor bebek seperti motor-motor matic sekarang yang emang teknologinya itu udah makin canggih seperti ABS, speedometer LCD yang emang udah full digital. Apalagi sekarang udah ada VVA dan juga turbo pada motor varian maxi Yamaha. Yang hal tersebut pastinya tidak bisa kita temukan di motor bebek. Yang padahal motor bebek ada turbonya. Dari bumi ke Saturnus cuman ngoper gigi satu doang sampai dah. Tapi bohong. Terus yang paling krusial di sini adalah harga dan juga promo, yang dimana kepintaran sales dari produsen motor dalam silat lidah buat ngemanipulasi otak-otak SDM tinggi orang-orang yang udah ketipu katanya cicilan rendah lah, yang padahal bunganya bikin bengkak kantong. Tapi tetap orang-orang kita selalu tergiur dengan promo dan juga harga-harga murah yang padahal tanggungannya banyak ntar dah ya. Terus ya emang motor bebek tidak lagi menjadi motor keluarga, yang dimana emang orang-orang sekarang lebih menggunakan motor matic karena lebih nyaman buat mobilitas, bisa bawa barang banyak, tidak ribet dan juga bisa boncengan. Jadi mungkin orang ngerasa karena motor matic itu tinggal gas rem doang, ngerasa perawatannya lebih murah, bahan bakar lebih irit, dan karena bisa dipakai buat siapa aja, beberapa kalangan pakai buat motor matic, yang ngebuat motor bebek sekarang udah mulai ditinggalkan. Selain faktor-faktor tersebut pastinya ada pada bagian gengsi dan juga relevansi, yang dimana orang mungkin mikir ya kalau misalkannya kita pakai motor bebek dikiranya tuh bapak-bapak lah, atau bukan motor anak muda banget lah, atau motor bebek itu kayak ibaratkan kata mah udah ketinggalan zaman atau jadul. Makanya kalau misalkannya lu ngedeketin cewek ada istilah kata jangan pakai motor bebek. Cewek sekarang udah kagak demen pakai motor bebek. Jadi ya emang perspektif dan stigma setiap orang yang menganggap kalau misalkannya motor bebek itu ada di kasta paling rendah. Padahal mah agak begitu juga, kocak. Dan mungkin beberapa motor bebek yang dulu sempat rame banget seperti Suzuki Smash, Shogun, Yamaha Vega ZR, Yamaha Jupiter Z1, Honda Blade, Honda Repo, Honda Supra. Motor-motor dari ketiga pabrikan ini paling mendominasi tahun 2000-an di zamannya, dan emang sekarang udah jarang populasinya di jalan. Kalaupun ada, coba lihat kondisinya, masih sehat, masih aman, kagak rewel, padahal mah udah puluhan tahun. Tapi motor matic baru beberapa bulan baru keluar dealer udah banyak masalah. Dan kebanyakan motor yang diservis di bengkel-bengkel umum pinggir jalan, coba lihat, pasti kebanyakan matic. Motor bebek jarang diservis di bengkel-bengkel. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah mungkin motor bebek bakal punah dan juga bakal tergantikan posisinya oleh motor matic? Kemungkinannya bakal banget, pasti banget. Karena produsen motor gak bakal ngejual motor yang tidak dominan penjualannya. Pokoknya mah buang-buang biaya produksi lah pokoknya. Tapi kalau misalkannya masih ada yang membutuhkan, pabrikan juga bakal terus memproduksi motor tersebut. Jadi ya gitulah, mungkin kira-kira gimana menurut pendapat kalian tentang evolusi sepeda motor di Indonesia, yang dimana sekarang motor bebek dominasinya itu udah sangat jauh berkurang di Indonesia, yang pastinya kita turut berduka cita dengan bagaimana kondisi motor bebek sekarang yang dulu menemani masa muda kita semua. Coba komen di kolom komentar motor bebek apa yang dulu menjadi kenangan buat kalian semua ya. Thank you guys. Dan modifikasi apa yang kalian pakai, anjay.